Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina. Wa hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Pahala adalah ganjaran kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang dicintainya. Pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bersifat langgeng, sempurna, dan tidak memiliki kekurangan. Pahala yang terindah adalah surga. Pahala bisa didapatkan oleh siapa saja. Sesiapa yang beriman dan beramal soleh, dia pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus salata wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sungguh orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 277. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Sistem pahala adalah dari Allah. Dia telah memberitahukannya kepada kita, bahkan juga tentang pahala yang berlipat ganda. Allah SWT membuat perumpamaan pahala orang yang berinfak itu seperti bulir-bulir gandum yang berkembang banyak, padahal asalnya hanya satu bulir saja. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Soal hitung-menghitung itu telah Allah infokan kepada kita. Ini tidak hanya terkait dengan urusan-urusan duniawi saja, bahkan sampai akhirat kelak. Semua ada hitung-hitungannya. Allah menggunakan kata am hasibtum saat mempertanyakan kelayakan kita, apakah kita memang layak masuk surga. Sebagaimana ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Surat Ali Imran ayat 142. Kata hasibtum itu akarnya adalah hasiba yahsabu, yang artinya apakah kamu sudah menghitung-hitung. Diterjemahkan menjadi apakah kamu mengira. Orang itu tidak dapat mengira-ngira jika sebelumnya dia tidak menghitung-hitung terlebih dahulu. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang cerdas adalah orang yang muhasabah atas dirinya dan beramal untuk apa yang
setelah kematiannya. Orang lemah adalah siapa saja yang dirinya mengikuti hawa nafsunya, lalu ia berangan-angan terhadap Allah. Hadis riwayat Ahmad. Imam An-Nawawi menyebutkan, menurut Imam At-Tirmidzi dari ulama lainnya, makna dari kata al-kayyis adalah orang yang cerdas. Sedangkan lafal dana nafsahu berarti bermuhasabah atau menghitung-hitung atas dirinya. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Setiap amal yang kita lakukan pastinya dihitung dan diberi ganjaran. Namun kita tidak pernah tahu pasti berapa besar pahala yang diterima karena hanya Allah saja yang tahu. Tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin dan menyerahkan hasilnya kepadanya dan bertawakal sepenuhnya. Dalam satu ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertakwalah kamu kepada Allah saja jika kamu benar-benar orang yang beriman. Surat Al-Maidah ayat ke-23. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Bulan Ramadan merupakan sarana bagi kita semua untuk mendapatkan berbagai pahala, ganjaran kebaikan, karomah, dan keutamaan yang ada di dalamnya. Inilah waktu yang paling tepat dan bagus untuk kita ngalap dan menghitung pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ngalap dan menghitung pahala agar keutamaan dan barokah Ramadan kita dapatkan. Begitu banyak dan luar biasa besarnya ganjaran dan keutamaan yang tersimpan di dalam bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita kehilangan momen ini. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, kita cukupkan dahulu sampai di sini. Semoga Allah memudahkan kita dalam menjalankan ibadah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.